Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang niat. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat. Nah, oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, niat menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu pekerjaan, dalam satu perbuatan, dalam satu amal. Niat selalu mengawali setiap perbuatan. Karenanya kalaupun perbuatannya baik akan tetapi niatnya adalah bukan lillahi ta'ala, maka niat itu menjadi niat yang buruk, apalagi diniatkan buruk. Akan tetapi perbuatan buruk tidak bisa diniati baik. Kalau sudah hukumnya yaitu adalah haram, maka tidak bisa diniati baik. Ya, jadi harus ada sinkron, karena perbuatan yang baik itu harus dilaksanakan atau diniati dengan niatan yang baik. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara umum ya, niat itu adalah, kata Imam An-Nawawi, min qudratillah. Niat itu dari kudratnya Allah. Kita tahu bahwasanya kudrat itu adalah kuasa Allah, sama sekali bukan kuasa manusia. Kalau kita paham, setiap perbuatan manusia itu adalah min qudratillah, karena sebelum manusia berniat, niat itu sudah berada di alam kudrat. Oleh karenanya betapa ruginya ketika seorang hamba dia mengakui perbuatannya padahal dari awalnya dia masih dalam keadaan suci, karena dia daripada kudrat. Kudrat itu adalah menyatakan keadaan zat, yakni zat itu jugalah yang memperbuat. Maka itu ketika muncul menjadi syariat, menjadi amal, yaitu adalah disebut dengan amalan yang ikhlas, amalan yang karena Allah, karena dia masih tergiring suci daripada kudratullah. Maka itu bisa disebut dengan af'alullah, perbuatannya, bukan perbuatan kita. Karena memang dari awalnya dia, kalau masih kita paham dengan hakikat niat, dari mana keluarnya niat, maka tetap dari awal sampai akhirnya dia yaitu adalah tetap ternyata daripada Allah. Rusaknya itu ketika niat itu sudah kepada turunan-turunannya hingga sampai kepada perbuatannya, sehingga disitulah ada pengakuan hamba. Jelas hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makanya tidak boleh keluar daripada diri, ya, karena keluar daripada diri itu perbuatan manusia, tapi kalau keluar daripada Allah itu adalah baik. Tidak ada yang buruk yang keluar daripada Allah.
Makanya ternyata ketika kita kejar niat itu, yaitu ternyata ya memang dari zat. Karena kudrat itu adalah satu dengan zat, yakni karena memang kudrat itu adalah sifatnya zat. Kuasa, karena itu sifat kuasa yang dimunculkan, sebenarnya sifat-sifat yang lain banyak. Kalau sudah disebutkan satu sifat, maka itu semuanya sifat-sifat yang lain itu yaitu adalah sudah ada di dalam zat. Karenanya zat itu juga lah yang memperbuat, apapun itu bentuknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya nih niat. Kalau syariatnya niat, ya nanti ada turunannya. Ya, qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi, itu syariatnya niat. Tapi itu kan ada usulnya, ada asalnya, dari mana keluarga. Karenanya mustahil, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tidak tahu kepada asalnya, ya bagaimana mungkin dia bisa mengembalikan kepada asalnya. Ya, yakni kalau keluarnya daripada zat yang mempunyai sifat kuasa, yang menguasai segala perbuatan, yang menguasai segala sifat, yang menguasai segala asma, yakni yang menguasai yang lahir dan yang batin, menguasai yang nampak dengan yang tidak nampak, menguasai al-kaun, alam semesta, yang sekarang, yang akan diciptakan maupun yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya daripada kudrat. Paham? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tempatnya niat. Karenanya kalau sampai salah daripada keluarnya niat, salah semuanya. Lalu bagaimana mungkin kalau tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat keluarnya nikmat, maka itu sering bercampur. Perbuatan sudah tidak suci lagi. Apapun, maukah itu salat, maukah itu haji, maukah itu sedekah, maupun itu zakat, maupun itu apa saja yang kita perbuat, karena tidak keluar, karena kita tidak tahu dari mana asalnya, sehingga dia telah menjadi kotor. Ada niat-niat yang lain pasti tercampur lah, namanya juga nggak kenal. Gimana ceritanya? Itu amalan syariat akhirnya kan, cuma amalan syariat, amalan bagian luar, amalan kulit, tapi hakikatnya belum kita ketahui. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu khususnya di dalam salat, karena semuanya itu barometernya yaitu adalah salat. Ya, di dalam salat, dalam i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yaitu adalah di dalam madhab Syafi'i. Perhatikan, Indonesia mayoritas yaitu adalah madhab Syafi'i. Nah, di dalam salat itu ada yang disebut dengan muqaranah. Ya, muqaranah itu yaitu mempunyai rukun, ya, yang terdiri daripada qasad, ta'arrud, ta'yin. Itu 3 syarat niat. Ya, padahal niat di dalam salat itu adalah rukun. Di dalam rukun niat itu ada rukun. Apa rukunnya? Yaitu adalah qasad, ta'arrud, ta'yin, dan ini harus bersamaan, harus selesai. Hadirin al-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal niat itu sendiri yaitu adalah bersatu dengan takbiratul ihram kalau di dalam salat. Ya, niat, karena letaknya niat kalau di dalam salat yaitu adalah pada saat takbiratul ihram. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tentang muqaranah sebagai syarat daripada niat, beliau mengatakan annal muqaranatun niyatu, sesungguhnya muqaranah di dalam salat, muqaranatun niyatu fis salat, di dalam salat, wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Wajib hukumnya nih, bukan main-main, bukan wajib ain, bukan wajib apa, tapi bukan wajib kifayah, akan tetapi wajib ain. Karenanya maknanya apa? Kalau sudah muqaranahnya dia tidak lengkap,
tidak terpenuhi, maka niatnya juga tidak sah. Kalau sudah niatnya tidak sah, maka takbirnya tidak sah. Kalau sudah takbirnya tidak sah, maka salatnya juga tidak sah.